Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Melisa Syifa Aryani dengan NIM 23108020061. Saya mahasiswa perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunakna LD Jaga. Nah, pada kesempatan kali ini saya ini akan membahas terkait apa itu karir pet dan dual karir pet. Oke, di sini saya akan membahas dua hal penting tadi yang manajemen sumber daya manusia, terkait manajemen sumber daya manusia, yaitu karir pet dan dual karir pet, khususnya dalam konteks industri perbankan syariah. Nah, materi ini tuh sangat relevan, tidak hanya bagi para praktisi human research, tetapi juga bagi setiap siapa saja yang ingin memahami bagaimana perusahaan dalam bank ini tuh merancang perjalanan karir karyawannya. Jadi stay tune baik-baik di video ini. Baik, mungkin langsung saja kita mulai terkait pertanyaan dasar dulu nih, terkait apa itu karir pet. Nah, karir pet ini tuh ada atau jalur karir adalah urutan posisi-posisi jabatan yang melibatkan jenis pekerjaan dan keterampilan serupa yang dilalui oleh seseorang karyawan selama bekerja di sebuah perusahaan. Sederhananya nih, karir pet adalah peta perjalanan karir seseorang dari posisi awal mereka hingga posisi paling tinggi yang ingin dicapai. Nah, sekarang mungkin kalian juga bertanya-tanya, mengapa memangnya seberapa penting karir pet ini? Nah, jawabannya itu sangat penting. Berdasarkan penelitian, kurang dari 50% karyawan percaya bahwa organisasi mereka ini tuh menyediakan alat perancangan karir yang berguna. Dan lebih mengejutkannya, kurangnya kesempatan karir menjadi alasan utama mengapa karyawan memilih meninggalkan perusahaannya tepat setelah masalah gaji gitu. Artinya, jika perusahaan ini tuh tidak memiliki karir path yang jelas, maka beresiko kehilangan talenta-talenta terbaiknya. Selain itu juga, karir path ini tuh juga membantu perusahaan untuk membangun keterampilan karyawan secara internal sehingga karyawan ini tuh tidak perlu keluar dari perusahaan untuk berkembang gitu. Nah, sekarang ada 3 jenis karir path yang perlu kita ketahui. Untuk yang pertama ini tuh ada vertical career path atau jalur karir vertikal. Ini tuh merupakan jenis yang paling umum kita kenal. Seperti karyawan naik jabatan secara bertahap dari bawah ke atas dengan tujuan dengan tanggung jawab yang semakin besar di setiap levelnya. Itu terkait vertical career path. Terus ada contohnya nih, kalau seumpama di Bank BRI, seorang karyawan itu bisa memulai karir sebagai teller, formulainer, kemudian naik menjadi mantri, terus yaitu account officer yang melayani nasabah UMKM di lapangan, lalu terus naik menjadi kepala unit, pimpinan cabang, pimpinan wilayah, hingga akhirnya bisa mencapai posisi direktur. Nah, setiap kenaikan jabatan ini tuh tentu disertai dengan peningkatan kompetensi, pencapaian target, dan pengalaman kepemimpinan yang matang. Nah, untuk yang kedua, ini tuh ada horizontal career path, yaitu jalur karir horizontal. Di sini karyawan ini tuh berpindah dari suatu jabatan ke jabatan lain serta yang setara dengan tingkatnya namun di bidang atau divisi yang berbeda. Tujuannya ini tuh untuk bukan hanya untuk naik tetapi juga untuk memperluas kompetensinya. Contohnya kayak seorang personal banker yang berpindah menjadi Wealth Management Officer, lalu menjadi Primer Banking Officer. Semua di level yang kurang lebih sama, namun dengan spesialis yang semakin dalam. Yang ketiga, ini ada cross fungsional career path atau jalur lintas fungsi. Ini tuh perpindahan karir yang melintasi divisi atau fungsi yang benar-benar berbeda dalam satu organisasi. Misalnya, seseorang yang memulai di bidang operasional bisa berpindah ke divisi compliance, lalu ke risk management, dan akhirnya menjadi Chief Risk Officer. Perpindahan lintas fungsi ini memberikan perspektif yang sangat luas tentang bisnis perbankan secara keseluruhan.
Nah, sekarang kita masuk ke konsep yang lebih menarik, yaitu dual career path. Nah, untuk dual career path ini atau jalur karir ganda, permasalahan yang sering muncul di industri perbankan ini tuh kayak gimana nasib karyawan yang sangat ahli secara teknis tapi tidak ingin atau tidak cocok menjadi manajer. Nah, di sistem karir tradisional, satu-satunya cara untuk naik jabatan dan mendapat gaji yang lebih tinggi adalah dengan menjadi manajer. Akibatnya, banyak karyawan-karyawan teknis yang berbakat terpaksa mengambil jalur manajerial. Nah, padahal mereka ini tuh tidak cocok dan akhirnya justru merugikan perusahaan. Nah, di dual career path hadir sebagai solusinya. Sistem jalur karir ganda memungkinkan karyawan untuk memilih antara dua jalur yang setara. Yang pertama, jalur teknis atau spesialis. Ini tuh untuk karyawan yang ingin terus mendalami keahlian teknisnya jalur manajerial. Untuk karyawan yang memiliki kemampuan dan keinginan untuk memimpin sebuah tim gitu. Yang paling penting, kedua jalur ini tuh memberikan kompetensi dan status yang setara. Jika tidak ada lagi cerita bahwa jalur teknis adalah jalur kelas kedua. Kayak contohnya nih di Bank BCA khususnya divisi IT dan digital banking. Seorang karyawan ini tuh masuk sebagai junior IT development akan berkembang. Seorang karyawan yang masuk sebagai junior IT development akan berkembang menjadi IT developer. Nah, disinilah titik percabangan terjadi. Karyawan tersebut bisa memilih lewat dari jalur teknis, mereka bisa berkembang sebagai senior developer, lalu lead of asset, kemudian principal engineer, dan puncaknya menjadi chief teknologi spesialis atau yang sering disebut dengan fellow dengan kompensasi yang setara dengan vice president. Lalu jalur selanjutnya yaitu manajerial, atau mereka ini tuh bisa memilih menjadi IT project manager, terus naik lagi menjadi IT manager, senior manager, VP Information Technology hingga Director of Technology yang luar biasa dari sistem ini. Yang luar biasa dari sistem ini tuh menyediakan asesmen untuk membantu karyawan menentukan jalur mana yang paling sesuai dengan minat, kepribadian, dan nilai mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.